Sebenarnya sudah lama ya teman-teman, saya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap Ajir ya, Ajir Ubaidillah kalau tidak salah. Orang ini rajin sekali dalam memotong-motong video Ustadz-Ustadz Salafi dan dia framing seolah-olah narasinya itu negatif. Narasinya itu seolah-olah orang-orang Salafi ini tidak paham terhadap dalil, tidak paham terhadap fatwa dan tidak bisa menyampaikan ilmu dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Dipotong-potong. Video yang awalnya 1 menit dipotong oleh Ajir menjadi 3 detik, 10 detik, pokoknya di bawah 10 detik. Dipotong sana, dipotong sini, digabung, lalu dikomentari. Ini kesontoloyoan teman-teman. Sehingga apa? Pemaknaannya berbeda. Sekarang saya ingin mengajak kalian menyimak video ini dengan pelan-pelan dan teliti. Kita saksikan apakah sebelum dan setelah pemaknaan dari isi video dari Ustadz Khalid Basalamah itu berubah akibat pemotongan dari Ajir Ubaidillah ini, atau memang maknanya seperti itu. Coba kita saksikan. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak Sementara jawabannya tidak teman-teman. bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Hanya terjadi kurang lebih 10 detik. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Dan di sini teman-teman, hanya dengan bermodal potongan ini, Ajir ini mengomentari teman-teman. Mengomentari habis-habisan dengan membaca buku. Dia menyebutnya kitab, saya menyebutnya buku. Atau juga dengan bahasa Inggris boleh book. Pakai bahasa India juga boleh kitab. Ya, bahasa Indianya kitab ya kitab. Bahasa Indonesia kitab buku teman-teman. Bahasa Inggrisnya buku ya book. Jadi Ajir ini membaca buku dengan tulisan bahasa Arab dan oleh netizen itu dianggap suatu kebenaran karena mengomentari potongan dari video Ustadz Khalid yang dipotong beberapa detik dan terpisah-pisah teman-teman. Kenapa saya menyatakan terpisah-pisah? Coba kita simak dengan cermat, lalu kita simak juga seperti apa bantahan dari Ajir. Kita ulang lagi agar kalian semakin paham apa maksud saya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka nggak bisa mendengar kita lagi. Di dalam tafsir Al-Baghawi, lil Imam Al-Baghawi, dalam juz 6 halaman 418, katakan di situ, innallaha yusmi'u may yasha. Allah ini akan memperdengarkan nasihat kepada siapapun yang Allah kehendaki, hatta yatta'idha wa yujiba, sehingga orang tersebut akan mengambil mau'idhah, mengambil nasihat, wa yujiba, dan bisa menjawab nasihat tersebut. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, yakni al-kuffar. Yang dimaksud dalam ayat ini man fil kubur itu siapa? Yakni al-kuffar, orang-orang kafir. Syabbahum bil amwat, Allah menyamakan mereka dengan orang-orang yang mati fil kubur, di dalam kuburnya mereka, hina lam yujibu, karena dua-duanya sama-sama tidak bisa menjawab ajakan-ajakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau menjadikan ayat ini untuk dasar bahwa orang yang di dalam kubur tidak mendengar, itu nanti akan bertentangan dengan beberapa hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang lain. Misalnya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berkata kepada orang-orang yang meninggal di Medan Badar, atau kita melewati kubur, kita kemudian mengucapkan salam, dan banyak redaksi hadis lagi yang lainnya. Maka yang paling aman untuk menafsirkan ayat ini adalah dengan kembali kepada para mufassirin yang memang expert di bidang tafsir. Expert di bidang tafsir. Jadi seolah-olah teman-teman, Ustadz Khalid itu tidak paham terhadap makna mendoakan. Perhatikan baik-baik. Makna mendoakan dan berdoa. Karena setelah dipotong-potong oleh Ajir, makna dari video aslinya berubah. Seolah-olah Ustadz Khalid itu menyatakan bahwa orang yang dikubur tidak bisa mendengar doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka. Sedangkan yang dimaksud oleh Ustadz Khalid Basalamah, si mayit tidak bisa mendengar doa kita ketika kita meminta-minta kepada dia. Ya Habib Muhsin, ikdi hajatina. Ya bin Muhsin, ikdi hajatina. Siapakah mau dikubur hidup-hidup?
dari kalangan kalian, wahai Pak Ajir. Buktinya seperti itu. Dari kalangan kalian juga, para oknum-oknum habaib mendoktrin kepada umat, datanglah ke kuburan si fulan. Karena kuburan si fulan itu bisa mengabulkan 70 hajat. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ada doktrin untuk kita meminta-minta di kuburan. Bukan cuma satu orang, bukan cuma ada 70 itu. Ada 40 lagi. Jadi gagal ziarah itu bukan cuma kita, di zaman dulu juga ada. Sampai gagal katanya kapal ini kalau terus tenggelam, kapan harus balik? Ketika balik sumpah, anak mau Mekah Madinah, sudah pamit harus pulang. Sedih. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali Al-Haddad tugdo arba'ina haji. 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan. Dari Habib Ba'adud. Ini bukti Pak Ajir bahwa dari kalangan kalian doktrin yang diajarkan adalah kita untuk meminta-minta di kuburan. Perhatikan baik-baik, meminta kepada ahlul kubur. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Hanif Al-Atos, dia menjelaskan tentang berdoa dengan menyebut Habib Fulan. Ketika kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Dirampung sama saya. Kenapa kita menyebut Habib Fulan? Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Karena begini begitu dijelaskan dengan. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli. Berbagai macam bahasa Arab yang Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Seolah-olah itu adalah kebenaran, tapi itu hanya kesontoloyoan belaka. Ya, kesontoloyoan. Kenapa kita harus minta dengan menyebut itu? Sama katanya. Jadi sudah menyamakan orang, manusia dengan Allah. Kita menyebut nama si fulan, sama saja kita menyebut nama Allah. Apakah ini tidak menyetarakan Allah dengan makhluk? Katanya kalian meyakini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sekarang kita coba simak video asli dari Ustaz Khalid Basalamah yang dipotong-potong sedemikian rupa oleh Ajir sehingga bermakna orang mendoakan ahlul kubur tidak bisa mendengar. Berubah maknanya teman-teman. Ketika dipotong-potong, kualitasnya main potong-potongan. Ya, video asli dipotong-potong dan berubah maknanya. Keren. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini dan begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. A'udzubillahi wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka tidak bisa mendengar kita lagi. Hadits Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa enggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, serta menciptakan langit dan bumi ini? Masya Allah. Video sekian panjangnya, hampir 1 menit ini, dipotong oleh Ajir, hanya bermakna kurang lebih dari 10 detik, lalu dikomentari seolah-olah Ajir ini lebih hebat. Jadi semakin jelas di sini ya, di mana orang yang benar-benar berkualitas menyampaikan yang hak, yang di mana orang-orang yang hanya menghak-hakkan sesuatu yang tidak hak. Yang dimaksud oleh Ustaz Khalid adalah di mana ada orang-orang yang dengan sengaja dia datang ke kuburan, lalu meminta-minta kepada ahlul kubur. Dan terjadi, bahkan bukan cuma minta,
kuburan itu dikultuskan teman-teman, dicium-cium, jalan ke kuburannya merangkak. Sungguh aneh ya, sungguh aneh. Ketika diajak untuk memurnikan agama dan mereka tidak mau memurnikan agama dengan merasa mereka ini sudah benar dengan pilihan mereka, merasa kalau mereka itu sudah di jalur kebenaran, tetapi apa? Mereka hanya mencari pembenaran. Dan saya sudah menyimak beberapa video dari Ajir bahwa orang ini ada beberapa videonya menggunakan hadis-hadis yang tidak jelas, hadis dhaif dipakai untuk membela. Karena memang tidak mustahil di antara mereka teman-teman ketika membela amaliyah Maulid Nabi sampai-sampai membawakan kisah yang aneh dari Abu Lahab yang katanya setiap hari Senin mendapatkan kenikmatan di neraka berupa air surga dari jempolnya setiap hari Senin. Karena apa? Gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika saya bertanya kepada mereka, orang-orang yang membela hadis ini, dan saya meminta dalil kepada mereka, tolong datangkan suatu dalil kepada saya yang menyebutkan di neraka itu ada hari-hari, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Apabila ada dalil yang menyebutkan di akhirat akan ada nama-nama hari ini, artinya teman-teman, di neraka ada pergantian musim, ada pergantian jam, ada pergantian hari, ada pergantian siang dan malam. Artinya ada matahari terbit dan ada matahari tenggelam. Karena tidak akan mungkin adanya hari-hari tanpa adanya matahari terbit dan tenggelam. Perubahan musim. Saya mengajak kalian berpikir waras dan cerdas, tapi kalian malah membuli saya dengan kata-kata yang tidak pantas, menyebutkan seperti ini. Ini kesontoloyuan teman-teman. Ketika diajak mikir malah emosi. Karena apa? Tidak punya dalil. Tidak ada dalil. Siapa Heri Pras kok bertanya begini begitu? Saya tanya kepada kalian yang mondok ratusan tahun, ribuan tahun, tapi tidak mampu mendatangkan dalil. Dan kalian bukan cuma satu-satunya. Ketika mereka berusaha untuk mengajak saya kembali lagi kepada NU, saya menanyakan dalil-dalil kepada mereka dan mereka tidak sanggup mendatangkan dalil-dalilnya. Seandainya mereka sanggup dan mendatangkan hadis yang sahih, saya akan mempertimbangkan. Tapi rata-rata di antara mereka tidak mampu mendatangkan dalil, dan ketika mereka mampu mendatangkan dalil, dalilnya kalau tidak maudhu, kalau tidak mungkar, pasti dhaif. Bagaimana saya mau kembali kepada NU? Sedangkan kalian seperti itu. Bukan saya ingin menjelekkan ya pemahaman saya yang dulu, karena saya tahu pemahaman ini salah, pemahaman ini tidak benar. Bahkan dulu sebelum saya faham dengan tahlilan bahwa itu bid'ah, jauh di lubuk hati saya teman-teman, ketika merayakan tahlilan, datang ke tahlilan, saya di jalan itu bertanya-tanya, ini dari mana tuntunan tahlilan ini? Siapa pertama kali mengajarkan tahlilan ini? Apakah iya Nabi mengajarkan seperti ini? Saya sudah bertanya-tanya, tapi saya tidak tahu mau bertanya kepada siapa. Dari mana asal tahlilan ini? Siapa orang pertama kali merayakan? Bagaimana prosesnya? Mungkin yang mereka sampaikan kepada saya, tahlilan ini sudah diajarkan oleh Wali Songo. Hanya sebatas itu. Dan saya belum tahu, dan saya belum menelusuri bagaimana proses terjadinya tahlilan, ajaran tahlilan ini yang dilakukan oleh Wali Songo. Ternyata Wali Songo pun, Sunan Kalijaga katanya, ketika ingin meresmikan acara tahlilan ini, itu sudah berhadapan dengan sunan-sunan yang lain. Apakah ini tidak akan menjadi bid'ah? Khawatir akan menjadi kewajiban dan lain sebagainya, kata sunan-sunan yang lain. Tapi Sunan Kalijaga katanya bersikeras untuk melakukan hal ini, meskipun sudah ditentang oleh sunan yang lain. Katanya begitu teman-teman. Dan Sunan Kalijaga katanya punya keyakinan juga bahwa suatu saat ritual ini, kenduri kematian ini akan dihentikan oleh generasi kita. Siapakah generasi itu yang dimaksud? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jadi mari teman-teman, kita di dalam menyikapi seperti ini bukan berebut siapa yang pinter, no. Kita bukan mau berebut siapa yang paling pinter, tapi kita ingin melihat siapa yang membawa kita pada kebenaran. Beragama dengan cara yang simple, mudah. Islam itu mudah. Yang bikin ribet hanyalah adat, tradisi dan budaya.